Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita, channel Mujiono Ahmad. Pertanyaan yang banyak sekali orang tanyakan, Bang, kira-kira pilih pisau handmade atau pisau pabrikan ya? Nah, pada konten kali ini saya akan membedah ya, faktor-faktor apa saja yang bisa kita jadikan pembanding ya untuk pisau handmade dan juga pisau pabrikan. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujiono Ahmad. Cek di out. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih. Oke ya guys, yang pertama faktor yang menjadi pembanding, tentunya yang pertama, yang paling utama adalah higienitas atau ke-food grade-an. Nah, di sini untuk yang kita lihat dulu yang pisau handmade ya. Kalau pisau handmade itu tergantung dari bahan yang mau kita buat ya, bahan baja yang mau kita gunakan atau kita pakai untuk membuat pisau. Jadi kalau misalkan bahannya itu bahan stainless, misalkan ini bahan Elmax, tentunya ini sudah anti karat dan sudah food grade tentunya. Tapi untuk bahan baja yang lain, baja karbon steel, misalkan baja per atau bearing dan lain-lain, tentunya dia masih bisa dan mudah berkarat karena kandungan dari kromiumnya itu kurang tinggi ya, kurang dari 13%, mungkin seperti itu. Nah, yang kedua untuk gagang. Nah, gagang biasanya untuk handmade itu kebanyakan dia dari kayu ya, dan untuk kayu sendiri itu masih bisa menyerap sisa-sisa makanan atau bahan-bahan kimia ya ketika dicuci. Nah, tentunya ini juga kurang food grade ya, makanya untuk pisau-pisau pabrikan juga disarankan untuk menggunakan handle yang dia bisa lebih food grade lagi ya, misalkan dari handle mikarta dan lain-lain. Cuman untuk harganya memang relatif lebih mahal. Oke, untuk yang kedua dari pisau pabrikan ya. Dari pisau pabrikan, tentunya pisau pabrikan ini sudah memiliki standar NSF ya, atau GMP. Dia ada good manufacturing prosesnya, di mana untuk bahan dan juga gagang dia sudah distandarisasi ya. Gagangnya sendiri dia sudah antibakterial ya, sudah antibakterial. Kemudian untuk bahan bilahnya sendiri tentunya dia sudah stainless ya, dan sudah melalui proses penelitian ya, bahwa ini memang dibuat dan dirancang khusus untuk penggunaan bahan makanan ya, untuk memotong atau mengolah bahan makanan. Jadi seperti itu. Jadi untuk kehigienitasnya yang sudah pasti terjamin adalah pisau pabrikan ya. Kalau untuk pisau handmade kita harus pintar-pintar ya, pintar-pintar, atau kita bisa milih bahan-bahan yang food grade. Atau misalkan pun bahan tidak food grade atau kurang food grade pun, kita bisa mengakalinya dengan perawatan yang tentunya harus lebih baik ya. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah selain higienitas, yang kedua adalah safety dan ergonomi. Nah, untuk masalah safety dan ergonomi, dia ada sedikit kekurangan pada gagang biasanya. Nah, gagangnya ini dia sangat tergantung dari si makernya. Dia desain handle-nya atau gagangnya seperti apa ya. Kalau gagangnya dia memang bukan diperuntukkan untuk fungsi tertentu, misalkan kayak model yang paling umum itu model jengkolan. Nah, model jengkolan itu dia apakah dia cocok untuk pekerjaan, misalkan dia cocok untuk tebas, apakah cocok buat sembelih. Nah, jadi belum tentu ya guys, belum tentu ketika dia handle jengkolan atau gagang jengkolan itu cocok juga untuk pekerjaan yang sesuai dengan fungsi pisau ini. Nah, kalau misalkan dari makernya sudah didesain bahwa walaupun bentuk jengkolan, tapi dia sudah didesain untuk genggamannya yang nyaman, kemudian dia juga tidak menyebabkan sakit di tangan, tidak terlalu besar, genggam itu sesuai dengan usernya, insya Allah dia juga aman untuk digunakan. Kemudian dari paksinya, dari pinnya, dia juga apakah dia mudah lepas atau enggak, itu juga sangat tergantung dari desain dan makernya yang membuatnya ya. Kemudian juga yang paling penting selanjutnya adalah dari segi keamanan juga, dia dari finishingnya, apakah dia licin atau enggak. Kadang ada bahan seperti tanduk yang dia licin ya, jadi
itu pinter-pinteran dari proses pembuatannya dan juga dari makernya seperti itu. Jadi itu harus diperhatikan ya guys. Ya. Kemudian untuk pisau pabrikan, untuk dari segi safety dan ergonomi tentunya semua desainnya itu sudah diperhitungkan ya sesuai dengan fungsinya. Kayak seperti ini pisau FDIC ya. Ini dia ada ngegripnya enak ya. Dia handle-nya enak, buat dorong bisa, buat tarik juga enak ya. Karena memang sudah melalui penelitian ya. Sudah diteliti, sudah dilakukan penelitiannya oleh para ahli ya. Jadi seperti itu. Dan untuk pisau pabrikan ini dia sudah mendapatkan standarisasi ya, untuk proses pembuatannya seperti itu. Nah, namun untuk proses untuk pisau handmade pun sebenarnya kita bisa juga meniru model-model handle yang sesuai ya, yang sesuai untuk peruntukannya dan bisa disesuaikan dengan genggaman tangan usernya ya. Jadi kita bisa custom seperti apa enaknya kita, maunya kita. Misalkan ini terlalu besar, terlalu panjang, itu bisa disesuaikan ya. Jadi untuk custom ini atau untuk handmade ini juga bisa menyesuaikan. Tapi yang jelas untuk yang pisau pabrikan ini dia menang ya, karena dia memang ya sudah standar gitu. Jadi mungkin lebih terjamin ya, terjamin kualitasnya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga adalah dari keidentikan kualitasnya. Dari keidentikan kualitas kita lihat dari pisau handmade dulu. Nah, dari pisau handmade untuk keidentikan kualitas atau kesamaan kualitasnya tentunya tidak bisa sama ya, tidak bisa 100% sama. Dari segi geometri, ketebalan, dari segi bentuk handle atau gagang, dari segi ketajaman, kualitas sepuhannya itu bisa berbeda-beda. Jadi ketika misalkan ada yang review produk handmade yang A seperti ini ya, ini juga tidak bisa mewakili 100% produk yang sama persis dengan ini, tapi untuk bahan yang lain untuk produk yang lain ya, yang sama seperti ini pun bahannya sama, bahan gagang dan sarungnya sama, juga bisa jadi memiliki kualitas yang berbeda, walaupun juga ya kita bisa kendalikan perbedaannya karena memang ini buatan manual ya, seperti itu. Jadi di situ ya guys, jadi seperti itu. Jadi untuk bahan handmade itu ya tidak bisa persis 100% akan sama dengan bahan pisau yang menjadi contoh ya. Nah, kalau untuk pisau pabrikan dia bisa diambil sampel, misalkan proses 100, kita bisa ambil satu sampel, kita bisa tes, kita bisa uji, dan itu hasilnya akan lebih identik ya, lebih sesuai, dan itu bisa menjadi wakil ya dari semua produk yang dibuat. Misalkan ini ada produk pisau satu lot ya, satu lot misalkan 100 pieces. Nah, kita ambil satu, kita uji, nah itu hasil sampelnya itu bisa mewakili yang 100 itu. Tapi untuk pisau-pisau handmade, misalkan dia sehari bikin 10 misalkan. Nah, dari 10 itu dia belum tentu memiliki kualitas yang sama. Karena dari proses sepuhannya, dari proses grindingnya, dari proses pengasahannya, itu semua dilakukan secara manual ya. Manual, dan untuk parameternya juga tidak sedetail dan sepresisi untuk pisau pabrikan ya. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ya. Jadi untuk tiga item ya, jadi dari higienitas, safety, dan keidentikan kualitas, tentunya pisau pabrikan itu lebih terjamin ya, terjamin dan relatif lebih bagus ya secara keseluruhan ya. Kemudian dari ketahanan mata tajam ya, dari ketahanan mata tajam untuk pisau handmade ya, ini sudah tidak diragukan lagi untuk ketajamannya, asalkan dia diproses dengan penyepuhan yang benar ya. Jadi untuk pisau handmade misalkan kayak baja per ya, untuk baja per dia memiliki ketahanan yang bagus ya guys, karena memang dia kandungan karbonnya sudah tinggi ya, sudah 0,6 ya, atau mungkin lebih ya. Kalau misalkan contoh per Willis, dia ada yang bilang memiliki kandungan karbon 0,6, artinya dia sudah memiliki kandungan karbon yang menengah ke atas ya, dan itu tentunya akan, dan sudah teruji ya guys, bahan-bahan upcycle itu udah teruji dari dulu dan sudah digunakan oleh nenek moyang kita ya, orang-orang terdahulu, dan itu sudah terbukti ya kualitas ketajamannya ya. Nah, kemudian untuk
pisau pabrikan ya, lanjut maaf. Pisau pabrikan. Nah, pisau pabrikan ini juga sudah di tes ya untuk ketahanan ketajamannya, guys. Untuk ketahanan ketajamannya sudah dites, bahkan sudah pakai mesin dan sudah terbukti dan sudah ada datanya ya. Dan ini juga sudah pisau-pisau seperti kayak FD, ya Victorinox dan pisau-pisau Turki yang terkenal ya, baja-baja Jerman gitu. Baja-baja Jerman itu sudah memiliki kualitas yang sudah diakui secara internasional ya. Tentunya juga memiliki ketahanan ketajaman yang bagus. Cuman untuk pisau-pisau handmade kita bisa meningkatkan lagi kualitasnya ya dengan bahan-bahan yang bahan-bahan kompleks steel ya, kompleks steel atau bahan premium. Tentunya dia akan memiliki ketahanan ketajaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pisau pabrikan. Karena untuk pisau pabrikan ini biasanya HRC-nya tidak lebih dari 57 ya, rata-rata 56-57 ya. Sedangkan untuk pisau handmade ya, dia bisa menggunakan baja-baja yang fleksibel, lebih fleksibel. Jadi dia bisa pakai bahan yang lebih tangguh lagi, misalkan bahan asap 88 atau yang lebih tinggi bahan Vanadis 8, Elmax, Vanak, kemudian Vancron dan lain-lain ya, Vancron 40. Tentunya dia akan memiliki kualitas ketangguhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan untuk baja atau pisau pabrikan. Jadi di sini kalau misalkan untuk melihat ketahanan ketajamannya ya, kalau untuk bahan upcycle ini menurut saya ya 11-12 ya untuk ketahanannya. Cuman kalau untuk pisau handmade dia bisa lebih tinggi lagi asalkan kita menggunakan bahan yang jauh lebih tinggi ya kualitasnya, lebih tangguh kualitasnya. Oke guys ya. Jadi selanjutnya kalau di sini ya oke lah 31 berarti. Jadi untuk higienitas, safety, keidentikan kualitas, pisau pabrikan menang. Kemudian untuk ketahanan mata tajam, pisau handmade yang menang. Jadi 31 ya guys. Kemudian style atau model ya. Style atau model sudah jelas. Pasti pemenangnya adalah pisau handmade. Nah, pisau handmade ini juga untuk model dan stylenya juga mewakili daerah masing-masing ya. Ada daerah Banten, daerah Sukabumi, daerah Tasik, daerah Bogor, belum lagi daerah Jawa Timuran, belum lagi daerah luar Jawa. Itu dia memiliki style atau model yang klasik, yang bagus, yang memiliki yang itu mewakili budaya masing-masing. Dan ini benar-benar kalau menurut saya itu yang salah satu daya tarik utama kenapa seorang itu memilih pisau pisau handmade ya. Jadi dia bisa dengan style klasiknya, dengan style tradisionalnya, atau misal dia dengan style yang modern, itu bisa semua dibuat dari pisau yang handmade. Sementara untuk style dari pisau pabrikan ya gitu-gitu aja gitu. Kalau misalkan seperti ini pisau sembelih pabrikan ya modelnya seperti ini guys. Kalaupun kita mau model yang lebih, ya kita harus modif lagi, kita ganti gagangnya, kita model lagi untuk bilahnya seperti itu guys. Jadi lebih secara model tentunya menang ya, menang di pisau handmade ya. Balik lagi untuk yang higienitas, safety dan keidentikan kualitas, pisau pabrikan yang menang. Kemudian untuk ketahanan mata tajam dan style model di pisau handmade yang menang. Kemudian harga atau bandrol nih ya. Harga atau bandrol sudah jelas. Yang menang adalah pisau handmade ya. Karena pisau handmade itu dia bisa dengan harga yang terjangkau ya. Dia mulai dari bahan per ya yang memiliki kualitas, tentunya kualitas yang mumpuni. Dia bisa dari harga bahkan ada yang 100 ribuan, dia sudah memiliki kualitas yang bagus ya. Dan gini guys, kalau misalkan dengan bahan baja yang sama, tentunya pisau handmade juga akan harganya akan lebih murah. Sebagai contoh pisau misalkan kayak bahan N695 untuk pisau pabrikan, kalau misalkan dia menggunakan baja N695 itu harganya bisa 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan pisau handmade. Apalagi untuk bahan Vanadis 8, Elmax, tentunya dia jauh lebih mahal untuk pisau pabrikannya. Dan ini kalau teman-teman tahu ya, ini sebenarnya dia kalau misalkan kualitas dari bajanya ini dia termasuk sebenarnya untuk
baja medium ya, baja medium. Jadi belum sekelas baja, misalkan baja K110 atau Asap 88, tapi harganya hampir mirip untuk pisau handmade sekelas Asap 88 ya, atau misalkan Sleipner kayak gitu. Padahal ini untuk kualitas bajanya masih di bawahnya, hanya saja ini sudah tahan karat dan sudah food grade ya, seperti itu. Jadi untuk dari bandrol, tentunya untuk bahan yang sama maka pisau handmade harganya akan lebih murah ya. Secara umum seperti itu, tapi bisa jadi sama, tergantung juga dari bahan sarung dan juga gagangnya ya. Jadi tiga-tiga ya guys. Higienitas, safety, keidentikan kualitas, pisau pabrikan yang menang. Kemudian untuk ketahanan mata tajam, style atau model, dan bandrol, ini pisau handmade yang menang. Nah, untuk faktor yang ketujuh yaitu perawatan ya, perawatan bilahnya. Nah, untuk perawatan bilahnya tentunya pisau pabrikan yang menang ya guys. Kalau pisau pabrikan dia lebih mudah dirawat karena dia sudah anti karat, kemudian handle-nya juga atau gagangnya juga dia dari plastik yang kalau jatuh juga tidak langsung pecah atau rusak ya. Dia juga dia juga kalau digosok juga dia catnya juga dia tidak mengelupas ya. Beda dengan pisau handmade. Pisau handmade misalkan ini dari kayu ya. Kayu dimakan rayap dia akan rusak. Dia catnya bisa terkelupas, jatuh bisa pecah, bisa rusak, seperti itu ya guys. Dan ini juga untuk bilahnya juga bisa karatan, seperti itu ya guys. Untuk kemudahan mengasahnya pun pisau pabrikan juga lebih mudah karena dia HRC-nya hanya sekitar 56-57 ya. Berbeda dengan pisau handmade dengan baja-baja sekelas Elmax, Vanadis 8 ya, atau mungkin di bawahnya Sleipner, itu tentunya lebih susah untuk diasah ya, lebih alot untuk diasah. Jadi seperti itu ya guys. Dan selanjutnya juga secara karakter, biasanya untuk pisau pabrikan juga dia lebih menang di keawetan, ketajaman kalau dipakai buat ini ya, dipakai untuk ngejagal ya. Ngejagal dalam artian buat seset atau boning. Dia pisau stainless ya, nggak tahu kenapa, mungkin teman-teman tahu nanti bisa dijelaskan di kolom komentar ya. Jadi kalau untuk pisau stainless itu dia ketika terkena lemak dia tidak terlalu banyak menempel ya di mata tajam. Kalau pisau carbon steel dia mudah sekali menempel di mata tajam, sehingga dia walaupun sebenarnya dia tajam tapi karena tertutupi oleh lemak ya, dia menjadi cepat banget terasa tumpul gitu guys ya. Jadi ya seperti itu. Secara umum sebenarnya kalau tadi ya dari 7 item itu pisau pabrikan menang ya. Cuman itu balik lagi ke selera dari masing-masing individu ya. Kalau misalkan yang senang dengan bahan-bahan yang lebih kompleks, lebih banyak, sesuai style kita sendiri, sesuai dengan daerah kita sendiri, dan kita juga bisa mengasahnya, kita juga bisa merawatnya. Tentunya pisau handmade itu dia ada kebanggaan tersendiri, karena apalagi ini produk yang dibuat di dalam negeri ya. Kita juga bisa membantu perekonomian dan UMKM di dalam negeri, yang tentunya juga perbilahan di dalam negeri itu bisa lebih dimajukan, ditingkatkan, bahkan mungkin bisa diekspor ke luar negeri ya. Jadi seperti itu. Jadi balik lagi ke selera masing-masing. Tapi memang ada beberapa daerah atau lokasi-lokasi penyembelihan di Idul Adha yang dia harus pokoknya harus pisau pabrikan. Kalau nggak pabrikan kita nggak mau, karena saya menjamin ini harus benar-benar higienis, steril. Jadi ya sebagai seorang juru sembelih harusnya kita juga punya dua-duanya ya guys. Jadi misalkan walaupun kita itu senang dengan golok tradisional atau pisau tradisional atau pisau handmade, tapi kalau misalkan ya memang diharuskan di RPH atau untuk pelatihan sertifikasi ya, kita harus juga punya pisau-pisau pabrikan. Jadi harus dikuasai semua dua-duanya, dari cara pengasahannya, dari cara perawatannya, dari cara penggunaannya, kita harus fleksibel ya guys, seperti itu. Jadi ya kalau ngomong ke saya atau nanya ke saya, milih pisau handmade atau pisau pabrikan, saya pilih dua-duanya ya guys. Jadi seperti itu. Oke guys ya, jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan semoga video ini juga
bisa ditonton oleh teman-teman dan juga menjadi inspirasi dan juga motivasi serta juga bisa diambil pelajarannya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mujiono Ahmad dan share video ini seluas-luasnya jika dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.